Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas E akan mempresentasikan mengenai materi bankruptcy, reorganization, dan liquidation. Anggota kelompok kami terdiri dari Jian Febrianti, Mirna Nurmalasari, Najia Rizky Rahmatia, Rizky Alia Fauzia, Dwinda Femilia Yuniar, dan Kurota Ayun. Selanjutnya, saya Rizkia Alia Fauzia, NPM 232, akan menjelaskan mengenai bankruptcy atau kebangkrutan. Istilah pailit dijumpai dalam pembendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris. Di dalam bahasa Prancis, istilah pailit artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutangnya disebut dengan livali. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah failliet yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah to file, dan dalam bahasa Latin dipergunakan istilah failure. Di negara-negara yang berbahasa Inggris, pengertian pailit atau kepailitan dipergunakan istilah bankrupt dan bankruptcy. Selanjutnya ada pengertian kebangkrutan menurut Toto. Kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan. Ada indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih dini kalau laporan keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Rasio keuangan dapat dipergunakan sebagai indikasi adanya kebangkrutan di perusahaan. Kebangkrutan sebagai suatu kegagalan yang terjadi pada sebuah perusahaan didefinisikan dalam beberapa pengertian menurut Martin dan Farrozi. Yang pertama, kegagalan ekonomi. Kegagalan ekonomi artinya bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri. Ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh di bawah arus kas yang diharapkan. Lalu yang kedua ada kegagalan keuangan. Pengertian dari kegagalan keuangan mempunyai makna kesulitan dana baik dalam arti dana pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Sebagai aset liability, manajemen sangat berperan dalam pengaturan untuk menjaga agar tidak terkena kegagalan keuangan. Kebangkrutan akan cepat terjadi pada perusahaan yang berada di negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi akan memicu semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan yang mungkin tadinya sudah sakit, semakin sakit dan menjadi bangkrut. Selanjutnya ada faktor penyebab kebangkrutan. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bagian internal manajemen perusahaan. Faktor internal yang bisa menyebabkan kebangkrutan dalam perusahaan meliputi 1. Manajemen yang tidak efisien akan mengakibatkan kerugian yang terus-menerus pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya. Ketidakefisienan ini diakibatkan oleh pemborosan dalam biaya, kurangnya keterampilan dan keahlian manajemen. Lalu yang kedua, ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah hutang piutang yang dimiliki. Hutang yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya bunga yang besar, sehingga memperkecil laba bisa menyebabkan kerugian. Piutang yang terlalu besar juga akan merugikan karena aktiva yang menganggur terlalu banyak sehingga tidak menghasilkan pendapatan. Lalu yang ketiga adanya kecurangan yang manajemen perusahaan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Kecurangan ini akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan perusahaan. Kecurangan ini bisa berbentuk manajemen yang korupsi atau memberikan informasi yang salah kepada pemegang saham dan investor. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal bisa berasal dari faktor luar yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan atau faktor perekonomian secara makro.
Faktor-faktor eksternal yang bisa mengakibatkan kebangkrutan dalam perusahaan yaitu yang pertama, perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan yang mengakibatkan pelanggan lari sehingga terjadi penurunan dalam pendapatan. Untuk menjaga hal tersebut, perusahaan harus mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua, kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat masuk lagi kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, harus selalu menjalin hubungan dengan baik dengan supplier dan tidak menggantungkan kebutuhan bahan baku pada satu pemasok, sehingga resiko kekurangan bahan baku dapat diatasi. Lalu yang ketiga, faktor debitor juga diantisipasi untuk menjaga agar debitor tidak melakukan kecurangan dengan mengemplang hutang. Terlalu banyak piutang yang diberikan debitor dengan jangka waktu pengembalian yang lama akan mengakibatkan banyak aktiva menganggur yang tidak memberikan penghasilan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus selalu memonitor piutang yang dimiliki dan keadaan debitor supaya bisa melakukan perlindungan dini terhadap aktiva perusahaan. Lalu, yang keempat ada hubungan yang tidak harmonis. Hubungan yang tidak harmonis dengan kreditor juga bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, kreditor bisa memailitkan perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus bisa mengelola hutangnya dengan baik dan juga membina hubungan baik dengan kreditor. Lalu yang selanjutnya ada persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Semakin ketatnya persaingan menuntut perusahaan selalu memperbaiki produk yang dihasilkan, memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi pelanggan. Lalu yang terakhir ada kondisi perekonomian secara global harus selalu diantisipasi oleh perusahaan. Dengan terpadunya perekonomian dengan negara lain, perkembangan perekonomian global harus juga diantisipasi oleh perusahaan. Selanjutnya ada analisis Altman Z-score. Emery et al. Dan Sarjono mengemukakan mengenai analisis diskriminan sebagai berikut. Bentuk dari fungsi diskriminan adalah Z sama dengan V1x1 ditambah V2x2 dan seterusnya. Fungsi diskriminan mengubah bentuk rasio keuangan yang berdiri sendiri ke dalam suatu skor diskriminan tunggal atau Z-score. Z-score ini kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kategori bangkrut atau tidak bangkrut. Pada persamaan ini, V1, V2, dan seterusnya adalah koefisien dan kisah X1, X2 seterusnya merupakan rasio keuangan. Analisis Z-score merupakan analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya tanda-tanda atau gejala tidak sehatnya perusahaan. Dengan analisis Z-score, manajemen dapat memprediksi bagaimana prospek perusahaan di masa mendatang dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Semakin besar nilai Z, maka semakin besar jaminan akan kelangsungan hidup perusahaan, dan risiko kegagalan akan semakin berkurang. Selanjutnya, Altman melakukan survei model-model yang dikembangkan di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Swiss, Brazil, Australia, Inggris, Irlandia, Kanada, Belanda, dan Prancis. Salah satu masalah yang dibahas adalah apakah ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk prediksi kebangkrutan untuk semua negara ataukah mempunyai kekhususan. Nilai ZI juga disajikan. Nilai tersebut dicari dengan persamaan diskriminan sebagai berikut. ZI sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 dan ditambah 1,0x5. Keterangannya, X1 merupakan working capital to total asset atau modal kerja. Yang kedua, X2 merupakan retained earning to total asset atau laba ditahan. Lalu, X3 merupakan earning before interest and tax atau EBIT atau pendapatan sebelum dikurangi biaya bunga.
Lalu X4 merupakan market value of equity to book value of total liability atau nilai total utang. Lalu yang terakhir X5 merupakan sales to total asset atau penjualan. Selanjutnya dengan kriteria penilaian sebagai berikut. A. Z-score lebih besar dari 2,99, dikategorikan sebagai perusahaan yang sangat sehat sehingga tidak mengalami kesulitan keuangan. B. 1,81 lebih kecil dari Z-score lebih kecil dari 2,99, berada di daerah abu-abu sehingga dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan, namun kemungkinan terselamatkan dan kemungkinan bangkrut sama besarnya, tergantung dari kebijaksanaan manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan. Lalu yang C, Z-score lebih kecil dari 1,81, dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan yang sangat besar dan beresiko tinggi sehingga kemungkinan bangkrutnya sangat besar. Analisis diskriminan dilakukan untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan 2-5 tahun sebelum perusahaan tersebut diprediksi bangkrut. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Rahmatia, NPM 19031318225. Saya akan menjelaskan mengenai reorganisasi. Reorganisasi adalah suatu upaya untuk menjaga perusahaan tetap hidup dengan mengubah struktur modalnya, atau pemodelan ulang struktur modal. Dalam situasi ekonomi dan bisnis yang tidak menggembirakan perusahaan, sering terpaksa harus bertahan dengan apa yang telah ada. Reorganisasi dalam aspek finansial dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang sifatnya tetap. Lalu ada reorganisasi perusahaan, yaitu menstrukturkan kembali keuangan perusahaan dalam kebangkrutan. Dalam reorganisasi perusahaan ini terdapat beberapa macam. Yang pertama, reorganisasi yuridis, yaitu terjadi apabila ada perubahan bentuk perusahaan. Misalnya, perusahaan perseorangan diubah menjadi perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, reorganisasi struktural, yaitu penyusunan kembali struktur organisasi. Misalnya, struktur organisasi fungsional diubah menjadi struktur organisasi garis. Yang ketiga, reorganisasi finansial, yaitu capital restructuring yang menyangkut perubahan menyeluruh dari struktur modal karena perusahaan telah atau sangat cenderung untuk insolvable. Tujuan organisasi finansial adalah untuk menyehatkan kembali pemodalan perusahaan. Struktur modal disusun kembali karena perusahaan mengalami kesulitan pemodalan, sehingga dirasa struktur modal yang baru cukup layak untuk operasi perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada langkah-langkah reorganisasi. Yang pertama, menentukan nilai perusahaan. Menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi merupakan penilaian yang sering digunakan dan yang termasuk sederhana. Yang kedua, menentukan struktur modal baru. Struktur modal tersebut bertujuan untuk mengurangi beban tetap atau bunga agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Untuk mengurangi beban tetap tersebut, total hutang biasanya akan dikurangi. Jika tidak ada lagi harapan bahwa operasi perusahaan akan berhasil, maka likuidasi merupakan alternatif satu-satunya yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Lalu ada jenis-jenis reorganisasi. Yang pertama, reorganisasi portofolio atau aset. Reorganisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik, yang termasuk ke dalam portofolio. Kemudian ada ciri-ciri proses reorganisasi. Tanpa mengaitkan dengan prosedur hukum yang dianut, proses-proses reorganisasi memiliki beberapa ciri. Yang pertama, perusahaan dinyatakan dalam keadaan insolvensi jika ia tidak bisa melunasi kewajiban kasnya pada tanggal jatuh tempo atau jika jumlah seluruh kewajiban melebihi jumlah aktiva perusahaan. Yang kedua, dana baru harus diadakan untuk modal kerja dan rehabilitasi harta perusahaan. Yang ketiga, semua sumber dan sebab kesulitan manajerial serta operasional harus diidentifikasikan dan mencari cara untuk menanggulanginya. Nama saya Mirna Nurmalasari dengan NPM 190318220 akan melanjutkan penjelasan mengenai reorganisasi.
Pada dasarnya reorganisasi hanya berupa komposisi atau penjadwalan kembali kewajiban perusahaan di mana ada prinsip dan kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah adil atau fair, yang artinya penjadwalan kembali harus secara adil atau wajar bagi semua pihak. Dan selanjutnya adalah fleksibel atau layak. Artinya, sebagai hasil dari pengorbanan itu, rehabilitasi dan operasi perusahaan yang menguntungkan harus benar-benar layak. Sebagai contoh, jika perusahaan mempunyai beban utang terlalu tinggi, sedangkan kemampuan penjualan sangat kecil, maka reorganisasi tidak layak untuk dilakukan. Selanjutnya adalah cara melakukan reorganisasi perusahaan. Yang pertama adalah melakukan penghematan biaya, di mana pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu ditunda atau dibatalkan. Yang kedua adalah menjual aktiva-aktiva yang tidak diperlukan. Yang ketiga adalah divisi atau unit bisnis yang tidak menguntungkan dihilangkan atau digabung. Selanjutnya adalah menunda rencana ekspansi sampai situasi dinilai menguntungkan. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan kas yang ada, tidak menambah hutang, dan menjaga likuidasi. Dalam jangka pendek mungkin sekali profitabilitas dikorbankan, yang pada akhirnya maka profitabilitas terpaksa negatif. Selanjutnya adalah alasan perusahaan melakukan reorganisasi. Yang pertama adalah masalah hukum atau desentralisasi. Keinginan pemerintah daerah untuk ikut menikmati hasil dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah masing-masing, menuntut perusahaan untuk mengkaji ulang dalam memberikan wewenang kepada pimpinan anak-anak perusahaan yang ada di daerah supaya bisa memutuskan sendiri bila ada masalah-masalah yang terjadi di daerahnya. Yang kedua adalah masalah hukum atau monopoli. Perusahaan yang telah masuk ke dalam daftar hitam monopoli dan telah dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU atau oleh pengadilan harus melakukan restrukturisasi agar terbebas dari masalah hukum. Selanjutnya adalah tuntutan pasar. Konsumen dimanjakan dengan semakin banyaknya produsen, apalagi dalam era perdagangan bebas saat ini. Produsen dari manapun boleh masuk ke Indonesia. Hal ini menuntut perusahaan untuk memenuhi tuntutan konsumen. Dan tuntutan tersebut bisa dipenuhi bila perusahaan paling tidak mengubah cara kerja, pembagian tugas dan sistem dalam perusahaan supaya mendukung pemenuhan tuntutan tersebut, di mana tuntutan tersebut antara lain kenyamanan, kecepatan pelayanan, ketersediaan produk, dan juga nilai tambah yang dirasakan oleh konsumen. Selanjutnya adalah masalah geografis. Perusahaan yang melakukan ekspansi ke daerah-daerah sulit dijangkau perlu memberi wewenang khusus kepada anak perusahaannya supaya bisa beroperasi secara efektif. Begitupun jika melakukan ekspansi ke luar negeri, korporasi perlu mempertimbangkan sistem keorganisasiannya dan hubungan antara holding dan anak perusahaan supaya anak perusahaan di mancanegara bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya adalah perubahan kondisi perusahaan. Perubahan kondisi perusahaan sering menuntut manajemen untuk mengubah iklim supaya perusahaan semakin inovatif dan menciptakan produk atau cara kerja yang baru. Iklim ini bisa diciptakan bila perusahaan memperbaiki manajemen dan aspek-aspek organisasiannya. Selanjutnya adalah hubungan holding dan anak perusahaan. Korporasi yang masih kecil dapat menerapkan operating holding system di mana induk dapat terjun ke dalam keputusan-keputusan operasional anak perusahaannya. Semakin besar ukuran korporasinya, holding perlu bergeser dan berlaku sebagai supporting holding yang hanya mengambil keputusan-keputusan penting dalam rangka mendukung anak-anak perusahaan supaya berkinerja baik. Selanjutnya adalah masalah serikat kerja. Era keterbukaan yang diikuti dengan munculnya undang-undang ketenagakerjaan yang terus mengalami perubahan, mendorong para buruh untuk semakin berani menyuarakan kepentingan mereka. Selanjutnya adalah perbaikan image korporasi. Korporasi sering mengganti logo perusahaan dalam rangka menciptakan image baru atau memperbaiki image yang selama ini melekat pada stakeholders korporasi. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas manajemen. Manajemen seringkali menstrukturisasi diri supaya cara kerja lebih lincah, pengambilan keputusan lebih cepat, dan perbaikan bisa dilakukan lebih tepat. Reorganisasi ini biasanya berkaitan dengan perubahan job description, kewenangan tiap tingkatan manajemen untuk memutuskan
pengeluaran, kewenangan dalam mengelola sumber daya termasuk sumber daya manusia. Selanjutnya adalah pergeseran kepemilikan. Pendiri korporasi biasanya memutuskan untuk melakukan go public setelah si pendiri menyatakan diri sudah tua dan tidak sanggup lagi menjalankan korporasi seperti dulu. Perubahan paling sederhana adalah mengalihkan sebagian kepemilikannya kepada anak-anaknya, tapi cara ini seringkali tidak cukup. Selanjutnya adalah akses modal yang lebih baik. Reorganisasi perusahaan sebetulnya tak harus menunggu perusahaan menurun, namun dapat dilakukan setiap kali agar perusahaan dapat bersaing dan tumbuh berkembang dalam keadaan normal. Perusahaan perlu melakukan pembenahan dan perbaikan supaya dapat terus unggul dalam persaingan atau paling tidak bertahan. Dan cara reorganisasi ditempuh apabila kesulitan keuangan perusahaan tersebut diperkirakan masih bisa diperbaiki karena prospek perusahaan diperkirakan masih baik. Dengan kata lain, apabila kondisi perusahaan sudah tidak bisa diperbaiki, maka likuidasi harus ditempuh. Terima kasih. Bahasan selanjutnya mengenai penyerahan aset dalam rangka reorganisasi. Dalam dunia usaha, aktivitas reorganisasi merupakan hal yang biasa dilakukan. Banyak bentuk dari reorganisasi ini. Bisa dengan pengambil alihan usaha, pengambil alihan kepemilikan maupun pengambil alihan harta. Bentuk reorganisasi yang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang PPH adalah karena adanya pengalihan harta. Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau Undang-Undang PPH adalah pengalihan harta dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha. Pada penjelasan pasal 10 ayat 3, tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk dan proses transaksi dari jenis reorganisasi ini. Yang menjadi perhatian adalah apabila ada pengalihan harta, maka harga yang menjadi dasar untuk penerapan peraturan pajak adalah selisih antara harga pasar dari harta yang dialihkan dengan nilai buku harta tersebut. Reorganisasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan. Dalam undang-undang ini tidak ada istilah pemekaran dan pemecahan. Pengertian pemisahan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota Ayun, NPM 190318245. Di sini saya akan mempresentasikan tentang likuidasi. Pengertian dari likuidasi yang pertama, pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para pemegang kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham atau persero menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, pembubaran perusahaan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian harta dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik likuidasi menurut Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, ada tujuan dari likuidasi. Yang pertama, mengkonversikan aktiva perusahaan menjadi uang tunai dengan kerugian minimum dari realisasi aktiva. Yang kedua, untuk menyelesaikan kewajiban yang sah dari persekutuan. Yang ketiga, untuk membagikan uang tunai dan aktiva lain yang tidak dapat dicairkan kepada masing-masing sekutu dengan cara yang adil. Selanjutnya ada sebab-sebab terjadinya likuidasi perusahaan. Yang pertama, sewaktu-waktu karena kehendak atau rapat umum pemegang saham
atau dengan kurun waktu dan voting supermajority. Yang kedua, jangka waktu berdiri perusahaan sudah berakhir dan tidak diperpanjang. Yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Yang keempat, sebagai akibat dari merger atau konsolidasi perusahaan yang memerlukan likuidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwinda Femilia Yuniar, NPM 190318241. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap likuidasi. Tahap-tahap likuidasi yaitu ada 5 tahap. Yang pertama, tahap pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan. Tahap kedua, tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Tahap ketiga, pengajuan keberatan kreditor. Tahap keempat, tahap pertanggungjawaban likuidator. Tahap kelima, tahap pengumuman hasil likuidator. Selanjutnya ada proses likuidasi. Dalam prosesnya, likuidasi bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu proses likuidasi secara formal dan proses likuidasi secara non-formal. Proses likuidasi secara formal melibatkan pihak ketiga, yaitu pengadilan. Ada 2 alasan secara teoritis yang mendorong perusahaan menggunakan jalur formal, yaitu permasalahan common fall. Yang kedua, holdout. Common fall, misalnya suatu perusahaan mempunyai hutang nominal 20 miliar yang berasal dari 10 kreditor dengan masing-masing besar yang sama, yaitu 2 miliar. Nilai pasar perusahaan tersebut jika bertahan adalah 15 miliar. Jika dilikuidasi, aset perusahaan bisa dijual menghasilkan kas sebesar 10 miliar. Misalkan kondisi perusahaan memburuk sehingga tidak bisa membayar salah satu hutangnya, maka kreditor tersebut bisa menuntut agar perusahaan dibangkrutkan. Yang kedua, ada hold on. Sesuai contoh pada yang pertama, perusahaan meyakinkan kreditor agar dilakukan restrukturisasi. Hutang yang lama yang sebesar 2 miliar untuk setiap kreditor diganti dengan hutang baru yang nilainya lebih rendah. Misalkan 1,4 miliar untuk setiap kreditor. Jika kreditor menyetujui usulan tersebut, total hutang menjadi 14 miliar. Karena nilai perusahaan jika jalan terus adalah 15 miliar. Maka pemegang saham memperoleh sisa sebesar 1 miliar. Perusahaan dengan demikian tidak perlu dilikuidasi, tetapi masih bisa berjalan terus. Kreditor secara keseluruhan juga diuntungkan dibandingkan dengan jika dibangkrutkan, karena nilai 14 miliar lebih besar dibandingkan dengan 10 miliar jika dibangkrutkan dan dilikuidasi. Yang ketiga ada likuidasi secara bertahap dengan program kas, yaitu proses likuidasi yang dilakukan secara periodik, di mana daftar likuidasi yang disusun akan sama dengan likuidasi secara bertahap periodik, tetapi perlu membuat suatu program kas terlebih dahulu sebelum daftar likuidasi disusun, yang menunjukkan bagaimana kas dibagikan kepada para sekutu di kemudian hari. Di samping itu, skedulnya juga agak berbeda dengan likuidasi secara bertahap periodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Jem Febrianti 1009030318212. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur likuidasi, yaitu yang ke-1, rekening-rekening pembekuan dilakukan penyesuaian dan penutupan. Laba rugi sampai periode tersebut akan dibagikan kepada pemilik sesuai perjanjian yang telah dibuat. Lalu mengubah aset non-kas menjadi kas dan kemudian dibandingkan dengan nilai buku apakah mengalami laba atau rugi dan kemudian dibagikan kepada pemilik. Nah, bila modal sekutu bersaldo debit dapat dikompensasikan dengan maksimum sebesar saldo pinjaman modal sekutu tersebut. Bila tidak ada saldo pinjaman, modal sekutu tersebut harus menyetor kekurangannya. Jika uang kas telah tersedia, maka terlebih dahulu harus dibagikan kepada pihak luar kreditur dulu, lalu ke masing-masing sekutu. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penyusunan rencana pembagian kas. Untuk menyusun rencana pembagian kas, yaitu
menghitung saldo modal bersih masing-masing anggota sekutu, lalu menentukan jumlah kerugian maksimum yang dapat dibebankan kepada saldo penyertaan masing-masing sekutu. Setelah itu, menyusun urutan prioritas, pembagian kas, dan besarnya bagian kas untuk masing-masing anggota sekutu. Setelah itu, pembagian kas sesuai dengan kas yang tersedia. Nah, dapat disimpulkan dari materi di atas bahwa kebangkrutan itu dapat dialami dalam situasi hal perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban kepada debitur karena perusahaan itu mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya, sehingga tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh perusahaan itu tidak dapat dicapai, yaitu sebuah profit. Sebab dengan laba yang diperoleh perusahaan bisa digunakan untuk mengembalikan pinjaman, biaya operasi perusahaan, dan kewajiban yang harus dipenuhi itu bisa ditutupi dengan laba atau aktiva yang dimiliki. Nah, kebangkrutan akan cepat terjadi di negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, karena kesulitan ekonomi akan memicu semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan yang mungkin tadinya sudah sakit, kemudian semakin sakit dan bangkrut. Nah, perusahaan yang belum sakit pun akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan dana untuk kegiatan operasi akibat adanya krisis ekonomi tersebut. Proses kebangkrutan itu tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor yang lain yang sifatnya non-ekonomi. Nah, upaya yang terakhir yang bisa ditempuh oleh pihak manajemen perusahaan apabila restrukturisasi maupun reorganisasi perusahaan telah dilakukan dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak menguntungkan serta menghindari perusahaan mengalami kesulitan di bidang keuangan secara terus-menerus adalah likuidasi. Artinya cara likuidasi ini akan menjadi upaya terakhir yang ditempuh oleh pihak manajemen. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.